Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati, kita mengkaji satu materi dengan harapan ada kesinambungan hasil-hasil puasa selama 1 bulan kemarin dengan bulan-bulan berikutnya, utamanya 11 bulan. Karena itu kita perlu berupaya untuk meneguhkan hayatan thayyibah hasil pendidikan Ramadan, agar semua prestasi di bulan Ramadan jangan sampai berhenti dengan hadirnya Syawal. Karena nilai-nilai yang sudah kita himpun itu harus menjadi modal, harus menjadi energi spiritual untuk menemani kita selama 11 bulan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasil puasa kita ini kan selain khairul bariyah juga hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Saya buat kerangka seperti ini Bapak Ibu. Jadi puasa yang kita laksanakan itu menghimpun 2 nilai, nilai iman dan amal soleh. Orang berpuasa otomatis menjadi orang beriman, karena orang berpuasa itu merespon panggilan Allah kepada orang beriman untuk diperintahkan puasa. Dengan melaksanakan puasa, otomatis menjadi orang beriman. Dan menghiasi puasanya di bulan Ramadan dengan amal soleh, bentuknya qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sedekah, infak, memberi makan orang yang lapar, memberi buka, takjil, iktikaf, dan sebagainya. Itulah himpunan amal soleh. Sehingga puasa itu menghimpun 2 nilai, iman dan amal soleh. Nah, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Nah, hayatan thayyibah ini harus dipertahankan, harus diperteguh. Karena itu materinya adalah meneguhkan hayatan thayyibah. Dengan apa hayatan thayyibah kita teguhkan? Rumpun kata thayyibah dalam Al-Quran itu menjadi sumber. Hayatan thayyibah harus diperkokoh, yang dimakan harus halalan thayyibah. Anak keturunannya dididik menjadi zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Landasan hidupnya dengan kalimatan thayyibatan. Dan semua itu menjadi modal untuk membangun baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Sedangkan hayatan thayyibah di akhirat akan memperoleh derajat di sisi Allah yang disebut sendiri oleh Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Selain itu, hayatan thayyibah di akhirat berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, termasuk orang yang dirindukan surga. Mesti orang baik. Dan puncak tempat tinggal terakhirnya adalah Jannatul Firdausi nuzula. Bapak Ibu, mari kita dalami rentetan ayat yang serumpun dengan kata thayyibah. Dan kita bangun sebuah pemikiran agar kita ini tetap menjadi hayatan thayyibah. Dasar kajian kita adalah bahwa kehidupan yang baik dapat dicapai melalui iman dan amal soleh. Ini menurut Allah, bukan menurut para ilmuwan. Kalau para ilmuwan, para pakar menilai hidup baik itu ya kalau berkecukupan harta benda, gitu ya. Dapat jabatan, setiap saat bisa holiday, bisa hearing, bisa macam-macam. Gitu ya. Semua keinginannya terpenuhi. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang baik itu kalau beriman dan beramal soleh. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahum hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajraum biasani ma kanu ya'malun. Barang siapa ini kurang tepat ya sebenarnya. Barang siapa itu koyok barangi sopo gitu ya. Mestinya siapa saja, siapapun ya. Man itu siapapun atau siapa saja yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Allah menjanjikan dua hal. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, dua janji Allah ini dipersembahkan untuk orang yang meraih hayatan thayyibah, yaitu orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Nah, ayat ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam itu mendapat kesempatan yang sama dalam meraih kebaikan dan meraih balasan dari Allah. Dengan satu catatan, selama amal soleh dilaksanakan berdasarkan iman. Karena itu Allah sangat serius di dalam memerintahkan amanu selalu dilanjutkan dengan wa'amilus sholihat. Dan itu diulang sebanyak 58 kali dalam Al-Quran. Setiap ada kata amanu selalu dilanjutkan dengan wa'amilus sholihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu bukti bahwa iman dan amal soleh dapat mencapai kehidupan yang baik adalah bahwa iman dan amal soleh dapat menyelamatkan manusia dari kerugian hidup. Surat Al-Asr itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Siapa yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Illalladzina amanu wa amilus sholihat.
kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Surat At-Tin misalnya, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh inilah yang akan mengantarkan kita meraih hayatan thayyibah. Untuk itu, selama Ramadan, iman dan amal soleh itu mewarnai hidup kita. Dengan kata lain, puasa di bulan Ramadan itu mengantarkan kita meraih hayatan thayyibah. Maka jangan lepas, harus diperteguh, harus diikat, harus dikokohkan, harus dilakukan revitalisasi lewat apa? Pertama dan utama, yang dimakan harus halalan thayyibah. Orang itu kalau yang dimakan baik, insya Allah derajatnya seperti lebah. Lebah itu kalau karena yang dimakan baik, yang disebarkan kebaikan. Lalat karena yang dimakan jelek, tempatnya di tempat yang hina dan nista, maka yang ditebarkan adalah penyakit. Karena pengaruh makan ini sangat kuat dalam kehidupan manusia. Manusia meraih hayatan thayyibatan kalau dipertahankan dengan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dan tidak main-main, Allah memanggil 3 lapis panggilan terkait dengan persoalan makan. Pertama, Allah manggil seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini ada lompatan yang sangat serius. Mengapa? Karena mestinya setelah makan yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, lanjutannya kan koma agar supaya hidupmu menjadi berkah, manfaat, dapat ridho, selamat dari neraka, menjadi penghuni surga. Tapi itu tidak muncul, karena ini otomatis. Langsung muncul lompatan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah berargumentasi, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini membagi manusia menjadi 2 kelompok. Manusia yang sadar kalau dirinya sebagai manusia akan merespon panggilan Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan. Merespon panggilan Allah kepada manusia yang sadar tentang kemanusiaannya dan yang dimakan hanyalah yang halal dan thayyib, dia menjadi Abdullah, hambanya Allah. Adapun kalau tidak merespon panggilan Allah, berarti dia mengikuti langkah setan. Maka statusnya menjadi abdus syaiton, hambanya setan. Padahal manusia ini ciptaan Allah. Nanti kalau mati kembalinya kepada Allah, bukan kembalinya kepada setan. Karena itu ayat ini membagi manusia menjadi 2. Yang taat memenuhi panggilan Allah untuk kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, dia menjadi Abdullah. Sedangkan yang makannya tidak halal dan tidak thayyib, mengikuti jejaknya setan, maka dia menjadi abdus syaiton, hambanya setan.
Lapis kedua, Allah manggil orang-orang beriman secara spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah. Kalau ya ayyuhan nas muncul larangan kan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Tapi kepada hambanya yang dicintai orang-orang beriman ini, setelah diperintahkan makan yang baik, diperintahkan pula untuk syukur. Perintah yang baik, makan yang baik dan syukur menjadi penentu in kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panggilan Allah kepada orang beriman ini, mengapa tidak muncul kata halalan? Beda dengan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiba, tidak pakai halal. Mengapa? Karena orang beriman itu sudah taat yang dimakan yang halal-halal. Sehingga Allah tinggal merintahkan yang thayyib. Mengapa? Karena makanan yang halal belum tentu thayyib, sedangkan makanan yang thayyib pasti halal. Karena itu orang beriman dipanggil oleh Allah untuk disayangi yang kamu makan yang baik-baik. Karena makanan yang baik itu otomatis halal. Sedang makanan yang halal belum tentu thayyib. Contoh, seafood itu halal, tapi tidak thayyib bagi kolesterolnya yang sudah 400, hipertensi. Ditambah lagi, asam uratnya sudah 12, kemudian pernah serangan jantung. Walaupun seafood itu halal, tapi enggak thayyib. Lah orang beriman itu disayangi oleh Allah, yang dimakan itu yang thayyib saja itu. Jeroan, itu halal Pak, halal jeroan. Tapi enggak thayyib gitu loh. Bagi yang sudah usia, yang banyak temannya. Kolesterol itu temannya lansia, ya. Asam urat, diabetes, hipertensi. Itu teman setia, itu alarm itu yang harus diterima, jangan dimusuhi gitu. Kalau dimusuhi ya tetap nempel kok. Karena itu bersahabat aja biar nggak stres gitu. Bersahabat saja, nyantai saja gitu. Nah, jadi orang beriman nampak sekali disayangi oleh Allah. Ya. Nah, kemudian agar kulu min thayyibat marozaknakum ini mengandung manfaat, berkah, dan ridho, washkurulillah. Allah perintahkan bersyukur jika kamu benar-benar kepadanya menyembah. Nah, di ujung ayat Al-Baqarah ayat 172 ini ada benang merah dengan Al-Baqarah 168. Kalau manusia itu merespon panggilan Allah, yang dimakan hanya yang baik-baik saja, maka dia menjadi Abdullah. Nah, di ujung ayat 172 Al-Baqarah ini, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar menyembah Allah. Jadi ada benang merahnya. Nah, yang spektakuler adalah mengapa setingkat Rasul itu loh masih dipanggil oleh Allah untuk diperintahkan makan yang baik-baik. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, berarti tanpa ada perkecualian. Semua rasul dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk diperintahkan makan yang baik-baik. Dan kerjakanlah amal soleh. Padahal
setingkat Rasul tidak mungkin makan haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja enggak. Karena beliau-beliau ini diangkat oleh Allah jadi role model. Jadi uswatun hasanah. Karena itu harus pula diperintahkan dengan perintah yang sama kepada orang beriman, bahkan kepada seluruh umat manusia. Karena itu serius sekali Bapak Ibu, perintah makan ini. Karena makan ini punya pengaruh dunia akhirat. Di dunia kalau orang yang dimakan itu halal, pasti nggak merugikan siapapun. Kalau yang dimakan haram, pasti banyak korban yang dirugikan. Ya. Nah, kita menjadi kasihan kepada para hakim-hakim yang terima suap itu. Ya. Dan divonis dapat 60 miliar, lumayan kan. Menurut angka lumayan. Tapi azab di akhirat menunggu man nabata lahmu minas sukti fannaru aulabi. Barang siapa yang darah dan dagingnya tumbuh dari harta yang haram, hanya neraka yang pantas menjadi tempat tinggalnya. Lumayan nominalnya, sampai ditaruh di bawah tempat tidur. Ya. Sampai belum pernah dihitung sama tangan itu, uangnya itu. Lumayan, tapi celaka di akhirat. Karena itu persoalan makan ini akan meneguhkan hayatan thayyibah jika orang beriman itu yang dimakan yang halal dan thayyib. Nah, yang kedua dikokohkan dengan zuriatan thayyibatan. Hidup itu baik kalau anak keturunannya zuriatan thayyibatan. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imam. Maka Bapak Ibu, untuk mendidik anak-anak agar menjadi zuriatan thayyibah tidak cukup didoakan, tetapi asupannya itu harus halalan thayyibah. Istri hamil menerima asupan penghasilan suami yang haram. Bagaimana bisa menjadi zuriatan thayyibah? Bagaimana doanya dikabulkan sementara yang dimakan dari haram? Kalau Nabi Zakaria berdoa dan dikaruniai putra-putra yang zuriatan thayyibatan, kalau Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin fabasyarnau bihulamin halim, lahirlah seorang Ismail dan Nabi Ishak. Karena memang beliau rasul-rasul yang makanannya dijamin halal thayyibah. Karena itu kasihan para koruptor itu, walaupun uangnya banyak hasil korupsi, tapi kalau rumah tangganya ndak karu-karuan, anak keturunannya ndak jelas, solid dan solihannya, sia-sia hidup itu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Karena itu kalau dibesarkan dalam perspektif makro, anak keturunan yang zuriatan thayyibatan ini, kalau masing-masing keluarga punya zuriatan thayyibatan, maka generasi bangsa ini insya Allah menjadi baik. Tapi kalau anak-anak calon generasi bangsa masa depan yang asupannya adalah haram, subhat, merugikan banyak orang, dari mana bisa menghasilkan zuriatan thayyibatan? Ngomong kosong. Nah, kemudian yang ketiga, meneguhkan hayatan thayyibah, landasan hidupnya ya harus kalimat thayyibah. Allah sudah memberikan petunjuk yang sangat lugas, mudah dipahami, dan semua orang insya Allah paham. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farwa fis sama tu'ti kullakulahin bin rabbih wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah kamu perhatikan
bagaimana Allah telah membuat perumpamaan. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya menghunjam, cabangnya menjulang, memberi buah pada setiap musim dengan izin Allah. Secara harfiah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, itu seperti kalimat zikir itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat-kalimat thayyibah ini kalau diucapkan, orang menjadi baik karena ucapannya kalimat baik. Atau kalimat baik kalau diucapkan dengan pemahaman yang tepat, mengantarkan orang yang mengucapkan menjadi orang yang baik. Ajining diri dumunung saka ing lati. Kalimat baik hanya diucapkan oleh orang yang baik. Orang jelek susah untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Air suci mensucikan. Air comberan tidak bisa untuk berwudu. Mulut yang berkualitas air comberan tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Secara harfiah kalimat thayyibah itu mengantarkan yang mengucapkan berkarakter thayyib, hayatan thayyibah. Secara maknawiyah Allah memberikan tamsil kasyajaratin thayyibah. Maka karakter orang yang mengucapkan kalimat thayyibah harusnya menjadi seperti pohon yang baik. Akar menghunjam pertanda orang ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran. Asluha sabitun menggambarkan komitmen terhadap kebenaran yang diimani. Sehingga nggak mudah menjadi orang yang mencela-mencele. Nggak mudah jadi orang munafik. Nggak mudah jadi orang yang berbaju bunglon. Nggak mudah jadi kutu loncat. Apalagi bajing loncat. Asluha sabitun. Wa far'uha fis sama. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus seperti pohon yang rindang. Bisa untuk berteduh baik di kala hujan maupun di kala panas. Maka siapapun dan sedang jadi apapun orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan thayyibatan, harusnya menjadi pengayom dan pelindung, bukan penindas dan pemeras. Itu wafarwa fisama. Karakternya seperti itu. Jadi pengayom, pelindung, penyelamat. Bukan penindas dan pemeras. Menguap kalimat itu kalau perilakunya masih menindas dan memeras. Apalagi tu'ti ukulahinim bini rabiha. Bahwa pohon yang baik itu selalu panen setiap musim dengan izin Allah. Dan panenan sebuah pohon itu dipersembahkan untuk siapapun. Maka orang yang sudah mengucapkan kalimat thayyibah harusnya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat untuk sesamanya. Pohon ini dijadikan contoh oleh Allah. Pohon berbuah. Buahnya itu tidak dinikmati oleh pohonnya itu. Dipersembahkan bagi siapapun. Siapa yang menikmati buah? Ya manusia. Dan codot. Itu pun bekasnya codot juga dimakan oleh manusia. Ya enggak apa-apa oleh nyamai. Jadi Bapak Ibu, yang penting tebar manfaat. Hidup itu harus tebar manfaat. Jangan pernah absen menebarkan kemaslahatan hidup dengan sesama. Karena itu mayazro' yahsud. Barang siapa yang menanam pasti panen. Kalau yang ditanam itu kebajikan, panennya dunia akhirat serba kebajikan. Tapi kalau yang ditanam itu kejahatan, kerugian, intimidasi, dan sebagainya, di dunia sampai akhirat ini panennya ya itu, Pak.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Karena balasan kebaikan dinikmati oleh orang yang berbuat baik. Demikian pula sebaliknya. Wa in asatum falaha. Nah, kalau hidup ini hayatan thayyibah diteguhkan dengan halalan thayyibah, zuriatan thayyibah, kalimat thayyibah, maka ini semua akan jadi modal membangun baldatun thayyibah. Allah mengabadikan negeri Saba menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Saba, surat yang ke-34. Ayat 15-nya ada kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, lagi-lagi Allah persilahkan, makanlah. Kulu min rizki rabbikum, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Betul-betul bangsa Sabaiyah ini dimanjakan oleh Allah. Dipuji negerinya baldatun thayyibah. Diperintahkan makan rezeki yang baik dan diperintahkan bersyukur. Nah, Bapak Ibu, negeri Saba ini, negeri itu ada tempat, Bapak. Baik buruknya tempat tergantung siapa yang nempati, yang namanya bangsa itu. Allah memuji negeri Saba baldatun thayyibah. Negerimu adalah negeri yang baik. Karena apa? Negeri baik itu dikelola oleh bangsa yang baik. Bangsa yang brengsek nggak bisa mengelola negeri menjadi baldatun thayyibah. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan fakta sejarah, bangsa Sabaiyah itu bermodalkan 4. Pertama, iman dan takwa. Relevan dengan firman Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah berjanji akan aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Itu dimiliki oleh bangsa Sabaiyah. Yang kedua, taat melaksanakan perintah ibadah. Yang ketiga, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dan yang keempat, memiliki etos kerja yang tinggi. Fakta sejarah membuktikan, tahun 120 sebelum Masehi, bangsa Sabaiyah itu mampu membangun bendungan raksasa pertama kali di dunia. Sebelum bendungan Karangkates ada itu. Sebelum Selorejo ada. Sadul Ma'arib itu sudah muncul, Pak, di negeri Sabah, Yaman Selatan sekarang. Bendungan ini mampu menampung air hujan selama 3 bulan dalam 1 tahun, dan air yang ditampung disalurkan untuk keperluan sawah, ladang, perkebunan. Sehingga apa? Para petani meraih panen yang berlipat-lipat. Itulah baldatun thayyibah. Jangan sampai salah kelola dengan negeri yang sudah subur, makmur, gemaripah, loh jinawi. Tambangnya jadikan rebutan oleh pejabat. Sampai rakyat tinggal tarik tambang. Salah kelola hancur, Pak. Nah, negeri Sabah ini perlu dicontoh. Karena apa begini, Pak Bu? Negeri baik itu karena penghuni negeri itu baik. Botol ini karena diisi air putih, namanya sebotol air putih. Harganya ya sebotol air putih. Tapi kalau diisi STMJ, harganya beda. Kalau diisi intan, berlian, emas, permata, harganya tambah beda.
Jadi sebutan satu tempat tergantung apa isinya. Gedung bertingkat. Kalau yang menghuni kambing namanya kandang. Kalau yang menghuni orang sakit namanya rumah sakit. Apalagi yang sakit itu jiwa. Tambah lagi namanya rumah sakit jiwa. Baru kalau yang menghuni manusia namanya rumah tangga. Walaupun tidak ada tangganya tetap disebut rumah tangga. Jadi sebutan sebuah tempat itu tergantung siapa yang nempati. Nah, baldatun toyibah itu karena bangsanya bangsa yang hayatan toyibah, halalan toyibah, zuriatan toyibah, landasannya kalimat toyibah. Maka dijamin hayatan toyibah itu teguh bersama kita. Untuk menjadi modal hidup 11 bulan yang akan datang sampai Allah mengizinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Nah, sekarang apa? Hayatan thayyibah di akhirat. Meraih derajat khairul bariyah. Bapak Ibu, Allah sendiri loh yang memberi julukan, yang memberi predikat itu Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Bukan sebaik-baik manusia ya itu. Bukan khairun nas, tapi khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk yang lebih baik dari makhluk yang terbaik. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masih ditambah lagi bonus. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Allah memberi derajat khairul bariyah. Hayatan thayyibah di akhirat dirindukan surga. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Rasulullah bersabda, surga merindukan 4 golongan manusia. Siapa dia? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan, menjaga ucapan. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Waso'imi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Ini harus kita teguhkan, bahwa membaca Quran jangan hanya rajin di bulan Ramadan. Quran itu petunjuk hidup, sepanjang hidup ya harus dibaca. Jadi tidak hanya rame di bulan Ramadan, hari-hari biasa harus baca. Memelihara lisan. Ya sampai kita meninggal dunia, lisan harus tetap terjaga. Kata Imam Ghazali, di antara 7 anggota tubuh yang paling banyak memproduksi dosa adalah lisan. Menggunjing pakai lisan, memfitnah pakai lisan, mengadu domba pakai lisan. Sampai mencap-mencep juga pakai lisan. Dosa loh mencep itu. Karena apa? Meletakkan posisi bibir tidak pada tempatnya itu mencep. Lah sama-sama menggerakkan bibir, sama-sama mengeluarkan energi. Mencep melahirkan dosa, senyum melahirkan pahala. Watabassamu kafi wajhika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Tapi mengapa kok masih banyak orang yang ketemu mencap, terus seledot, terus tambah lagi plera. Itu 3 rumpun itu yang biasanya bersekutu dalam diri seseorang. Karena itu Bapak Ibu, wahafidil lisan, jaga lisan dengan baik. Wamut imil jian, orang lapar itu tidak hanya puasa di bulan Ramadan. Kemiskinan, fuqara wal masakin, kaum du'afa, itu akan terus ada sampai kiamat. Dengan begitu kita dapat peluang untuk wamut imil jian. Sehingga apa? Tetap dirindukan surga. Nah, puasa tidak berhenti puasa Ramadan, puasa sunnah dan sebagainya masih ada. Maka Bapak Ibu,
4 amalan ini harus kita teguhkan. Harus kita teguhkan, baca Quran, memelihara lisan, memberi makan, dan puasa di bulan Ramadan. Hanya bedanya begini, kalau puasa Ramadan, 4 tiket dirindukan surga bisa kita raih dalam 1 bulan. Karena ketika kita puasa, kita dapat tiket 1 dirindukan surga. Membaca Quran dapat tiket 2. Menjaga lisan dapat tiket 3. Memberi makan orang yang lapar dapat tiket 4. Jadi dalam 1 bulan, amalan dirindukan surga bisa kita raih semuanya. Maka iman kalau enggak diteguhkan dalam hidup kita. Puncaknya apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Nah Bapak Ibu, iman-iman, kalau hayatan thayyibah ini dibiarkan rusak. Iman, kalau hayatan thayyibah dibiarkan hancur. Maka Allah berfirman, wala takunu kallatina qadad ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. An-Nahl 92. Jangan kalian seperti wanita yang mengurai kembali anyaman, tenunan, rajutan yang sudah kokoh menjadi bercerai-berai kembali. Maka teguhkan hayatan thayyibah, hasil pendidikan Ramadan untuk 11 bulan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk menyemangati agar 11 bulan ini tetap warna puasa Ramadan muncul dalam kehidupan kita. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Kayaknya sudah manduk-manduk semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat, lahir dan batin, selalu mendapat berkat dan ridho Allah, dan mudah-mudahan pada akhirnya tempat kita di surga Jannatul Firdausi nuzula. Amin. Mohon maaf saya pamitan sekali, nanti tanggal 24 saya bimbing haji, sehingga bulan Mei nanti ini sudah bulan Mei ya? Oh ya, bulan Juni ya, dan Juli, karena tanggal 7 baru nyampe Juli, jadi saya mohon izin 2 bulan nggak bisa masuk, nanti kita lanjutkan pada bulan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.